Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sonia Amboy dengan NIM 2006 1102 172 kelas 4B3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado dengan dosen pengajar Sinta Wangke, SE MSI. Kali ini saya akan menjelaskan materi 3, yaitu tentang keselarasan tujuan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi, serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Yang kedua, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Menurut Robbins and Judge berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Yang kedua, menurut Ratmawati dan Herawati, ada dua hal fokus perilaku organisasi, yaitu tindakan atau actions dan sikap atau attitudes dari orang-orang dalam organisasi. Mereka mengemukakan bahwa perilaku organisasi sebagai ilmu pengetahuan yang dipelajari guna menyelesaikan berbagai masalah perilaku manusia dalam organisasi, menawarkan tantangan untuk memahami berbagai kompleksitas organisasi. Hal ini sangat mendukung pemahaman bahwa banyak persoalan organisasi yang mempunyai berbagai sebab, sehingga pendekatan penyelesaian persoalan organisasi mengacu pada kondisi dan situasi manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, menurut George dan Jones menyatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Dalam hal ini George dan Jones, bagaimana juga Robbins and Judge maupun Gordon, memberi gambaran bahwa studi tentang perilaku organisasi ini menyediakan serangkaian alat, yaitu konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Pertanyaan yang keempat, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan. Terdapat dua faktor, yaitu faktor informal. Yang pertama, faktor eksternal dan faktor internal. Yang kedua, faktor formal, sistem pengendalian manajemen dan peraturan atau rules, yang itu seperti pengendalian secara fisik, petunjuk pelaksanaan, sistem pengamanan, dan sistem pengendalian tugas. Yang keenam, jelaskan pengertian sistem pengendalian informal. Sistem pengendalian informal merupakan pengendalian tidak langsung. Hal ini berarti pengendalian yang tidak diformalkan atau dibuatkan peraturan oleh organisasi secara resmi. Yang kelima, jelaskan pengertian sistem pengendalian formal. Sistem pengendalian formal yaitu faktor-faktor informal memiliki pengaruh besar pada efektivitas sistem pengendalian manajemen. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu norma-norma tentang perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi perusahaan menjadi bagian. Norma-norma tersebut mencakup sikap atau etika kerja, diwujudkan dalam bentuk loyalitas pegawai terhadap organisasi, kerajinan, semangat, kebanggaan kerja. Faktor internal, yang pertama budaya. Budaya merupakan keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku serta asumsi-asumsi yang secara diam-diam dianut dan yang secara terbuka dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang kedua, gaya manajemen. Sikap manajemen terhadap bawahannya, biasanya sikap bawahan merefleksikan apa yang mereka anggap sebagai atasan mereka, dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Yang ketiga, organisasi informal. Garis-garis dalam grafik organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas remi dan tanggung jawab dari setiap manajer. Namun dalam rangka menjalankan tanggung jawab, seorang manajer juga menjalin komunikasi dengan banyak orang lain dalam organisasi perusahaan. Kenyataan yang ditemui selama berlangsungnya proses pengendalian manajemen tidak bisa dipahami tanpa mengenali arti penting dari hubungan-hubungan yang terdapat di organisasi yang bersifat informal. Yang keempat, persepsi dan komunikasi. Dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer operasi harus tahu apa yang menjadi tujuan dan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mencapainya. Mereka menyerap informasi ini dari berbagai jalur, baik itu jalur formal atau anggaran dan dokumen-dokumen resmi lainnya, ataupun jalur informal, bahan obrolan tidak resmi. Yang kelima, hubungan yang umum diterima. Yang keenam, kerjasama dan konflik. Yang ketujuh, pengertian fungsi dan tujuan dari controller. Controller adalah suatu bagian yang mempunyai peranan dan tugas untuk membantu pimpinan dalam mengelola dan menyampaikan informasi berupa data ekonomi, khususnya data-data keuangan sebagai dasar untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan, bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengendalian inter yang baik dan terarah, serta memberikan nasihat kepada manajemen di bidang pelaporan, perencanaan, dan pengendalian perusahaan. Fungsinya, yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan, termasuk pengembalian pajak kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kerja, menginterpretasikan laporan-laporan ini untuk para manajer, menganalisis program dan proposal-proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikan ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Yang keempat, melakukan supervisi audit
internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta menjalankan audit operasional. Yang kelima, mengembangkan personil dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendali. Ya, tujuannya yang pertama, memberi jaminan ketetapan dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, bisa didasarkan atas kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melakukan koordinasi atau atas proses pelaksanaan pengawasan yang sudah ditetapkan untuk dikerjakan. Yang ketiga, melakukan tidak pencegahan perilaku pemborosan dan penyelewengan saat menjalankan suatu kebijakan atau perintah. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membangun serta melakukan pembinaan terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemimpin organisasi. Dalam hal ini bisa diartikan pemerintah. Yang kedelapan, keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis. Yang pertama, sebagai tempat latihan untuk menjadi general manajemen dan keputusan dihasilkan lebih baik. Seorang manajer unit bisnis dituntut untuk bisa menunjukkan semangat kewirausahaan yang sama seperti yang dipunyai oleh CEO dari sebuah perusahaan tersendiri. Yang kedua, oleh karena unit bisnis sangat dekat dengan pasar bagi produk-produknya dari kantor pusat, maka para manajer unit bisnis biasa membuat keputusan-keputusan produksi dan pemasaran secara lebih masuk akal daripada yang diputuskan oleh kantor pusat, dan unit bisnis ini pun bisa memberikan reaksi terhadap ancaman-ancaman atau peluang baru secara tepat. Dan yang terakhir, fungsi dari pengendalian. Yang pertama, merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian dan sistem informasi. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyusun dan menganalisis laporan kinerja dan membantu manajer. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi. Yang kelima, mengembangkan personel dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan manajemen. Sekian dan terima kasih.